Jadi ayo membersihkan jiwa. Jiwa yang masih kotor, masih sombong, masih merasa tinggi, merasa besar dan lain sebagainya, sulit untuk anti kekerasan. Anti kekerasan tidak mungkin terjadi tanpa kerendahan hati. Tuhan tidak akan pernah dapat disadari oleh orang yang tidak suci hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang syaratnya. Apa syaratnya kita berjuang melawan kekerasan? Yang pertama tentu saja kebenaran atau satya. Ya jangan saya melawan anti kekerasan tapi bukan tentang kebenaran. Ya buat apa? Yang kita perjuangkan itu tetap harus kebenaran. Kata Gandhi, kebenaran dan anti kekerasan itu seperti dua sisi mata uang. Salah satunya tidak boleh ditinggal. Jadi tidak mungkin anti kekerasan kok untuk hal yang buruk, ketidakbenaran. Dan jangan sampai kita memperjuangkan kebenaran dengan jalan kekerasan. Karena kekerasan itu negatif. Memperjuangkan kebenaran secara negatif, kalau kata Imam Ghazali, seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air seni tidak apa-apa ya, teman-teman paham ya. Kalau bahasa Indonesia yang sastranya tinggi kan air kencing itu sama dengan air seni. Jadi orang nyuci dengan air kencing itu kan niatnya baik, ingin mencuci bersih-bersih. Tapi kok caranya pakai air kencing. Akhirnya ndak jadi bersih, tapi tambah najis, tambah ndak karu-karuan. Maka pakai jalan yang benar dong. Yang benar tadi anti kekerasan. Jadi tujuannya kebenaran, tapi diperjuangkan secara anti kekerasan. Sebaliknya juga begitu, anti kekerasan ini Pak, tapi tujuannya untuk keburukan, kejahatan. Sudahlah ya, kita diam-diam saja, kita ayo korupsi kan anti kekerasan ini kita. Yang penting sama-sama cuan lah, sama-sama untung, ya itu bukan ahimsa namanya. Jadi anti kekerasan tetap untuk kebenaran. Jadi anti kekerasan dan kebenaran are inseparable, tidak bisa dipisah, and presuppose one another. Kata beliau, kecintaanku terhadap anti kekerasan lebih unggul dibandingkan kecintaanku terhadap segala hal yang duniawi atau supraduniawi. Kecintaanku hanya dapat disamai oleh kecintaan terhadap kebenaran, yang bagi saya identik dengan pantang kekerasan. Melalui hal itulah dan hanya dengan cara itulah aku dapat melihat dan mencapai kebenaran. Jadi syarat pertama ahimsa itu satya, kebenaran. Syarat kedua yaitu bersihnya diri atau penyucian diri. Jiwa yang masih kotor, masih sombong, masih merasa tinggi, merasa besar dan lain sebagainya, sulit untuk anti kekerasan. Kata beliau, jika seseorang memiliki kesombongan dan egoisme, ia tidak mungkin anti kekerasan. Anti kekerasan tidak mungkin terjadi tanpa kerendahan hati. Tanpa penyucian diri, anti kekerasan hanya sekedar mimpi belaka. Tuhan tidak akan pernah dapat disadari oleh orang yang tidak suci hatinya. Oleh karena itu, penyucian diri harus berarti penyucian di semua bidang kehidupan. Dan penyucian ini karena sifatnya sangat menular, tentu akan membawa pada penyucian lingkungan sekitar. Jadi ayo membersihkan jiwa.
Jangan sampai, iya sih yang dilakukan anti kekerasan, tapi dia sombong. Loh, aku loh bisa anti kekerasan. Yang lain levelnya di bawahku semua. Kelompok sana itu kekerasan semua. Ini satu-satunya nih, saya dan kelompok saya nih yang tidak keras. Ini namanya jiwanya masih tidak bersih. Kebersihan jiwa dari segala sifat kotor, iri, dengki, hasut, sombong harus bersih. Kalau tidak begitu, anti kekerasan tadi hanya akan jadi bukan kendaraannya kebenaran, tapi kendaraannya kesombongan. Kendaraannya dengki, kendaraannya iri, kendaraannya menang-menangan, egoisme, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita ingin menempuh jalur anti kekerasan, ayo bersih-bersih diri dulu. Makanya Mahatma Gandhi itu kan gaya hidupnya kayak sufi kalau dalam Islam. Gaya hidupnya sangat spiritual. Karena untuk menjalankan anti kekerasan itu perlu kebersihan diri. Karena kalau jiwa kita tidak bersih, ya seperti saya bilang tadi, anti kekerasan hanya jadi jalan untuk pemenuhan hasrat kita saja, kesombongan kita saja. Kalau hari ini mungkin jadi anti kekerasan itu nanti jadi konten saja. Wah, ini loh saya anti kekerasan. Nanti kamu screenshot nih, saya dimaki-maki orang. Wah, yang maki-maki tak doakan, nih screenshotnya. Nah, gitu. Nanti jadi hanya kayak gitu kalau hari ini. Jadi bahan pameran betapa aku ini sudah baik, sudah hebat, sudah anti kekerasan. Maka prasyarat ahimsa itu ayo bersih-bersih diri. Jadi biar barang yang baik yang kita jalani tidak jadi kendaraannya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Maka dalam tasawuf itu kan selalu disebut langkah awal orang yang melakukan perjalanan spiritual itu takholli. Takholli ini penyucian, pembersihan. Karena hal yang baik tidak bisa eksis bareng dengan hal yang buruk. Jadi, kalau ada racun kok ketemu air, ya hasilnya mesti air yang beracun, bukan racun yang berair. Jadi yang jernih mesti terkotori. Maka ahimsa sesuatu yang jernih, tapi kalau masuk dalam wadah yang kotor, ya jadi seperti tadi, dia jadi media kendaraan untuk melakukan hal yang kotor. Maka selain kebenaran, ahimsa juga membutuhkan penyucian diri, kebersihan diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Prasyaratnya sudah. Sekarang filosofinya. Ada beberapa filosofi dari ahimsa ini. Filosofi kita maknai pemaknaan mendalam. Kalau tadi kan mungkin agak wawasan-wawasan awalnya. Secara dalam seperti apa sih filosofinya ahimsa itu? Yang pertama, ayo kita lihat dari sejarah manusia. Sejarah manusia membuktikan semakin manusia itu beradab dalam perkembangannya, ternyata pencirinya adalah semakin mereka mampu hidup bersama dan menghindari konflik-konflik. Semakin manusia belum beradab, semakin dia mudah konflik dan sulit hidup bersama. Nah, ini boleh dibaca, mungkin teman-teman boleh membaca sejarahnya manusia, mungkin boleh membaca Sapiens lah, boleh membaca apalah. Itu nanti ada pencirinya. Manusia semakin era sebut saja primitif awal, itu mungkin lebih dalam tanda petik suka konflik. Tapi manusia, dan ini biasanya hidupnya masih nomaden, masih belum kompak. Secara umum cara hidupnya masih berburu. Tapi begitu mereka ngerti caranya menanam, menghasilkan makanan, kemudian hidup menetap, hidup bersama, mereka mulai sadar kebutuhan akan yang lain. Mereka mulai sadar harus saling menghargai, harus kompak. Jadi mereka mulai sadar ya enggak semua masalah diselesaikan dengan cara konflik.
Jadi ahimsa itu menjadi penciri semakin manusia beradab. Semakin dia mampu menanggulangi unsur kebinatangan yang ada dalam dirinya. Jadi ingin enaknya sendiri, ingin menang sendiri, ingin sejahtera sendiri, tidak mau diganggu, lebih suka menyerang yang lain kalau dirasa mengancam eksistensinya. Ini kan unsur-unsur kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nah, semakin manusia dalam perkembangan sejarahnya semakin beradab, dia semakin mampu menaklukkan ini. Disitulah maka filosofi dasarnya ahimsa itu sebenarnya pembuktian bagaimana manusia berkembang semakin beradab. Tapi kok terus orang, Pak, tapi belakangan malah suka perang lagi, suka bunuh-bunuhan lagi, ya itu berarti perkembangannya mundur. Jadi kita ternyata banyak berkembang mundur, tidak hanya berkembang maju. Jadi lebih suka konflik, lebih suka menyakiti yang lain, ingin enaknya sendiri, egonya sendiri. Itu kita agak setback. Harusnya manusia itu hasil evolusinya ya tambah baik, evolusi mental dan rohaninya. Ya kalau evolusi fisiknya ya teorinya kan berbeda, nanti pakai teorinya Darwin yang bilang bahwa kalian awalnya dari kera. Ya enggak apa-apa lah, kan jujur saja, kalau berkaca kan memang enggak jauh-jauh dari Oke, ini maksudnya evolusi rohani ya, evolusi spiritual. Secara spiritual, intelektual manusia itu pembuktian dirinya semakin beradab adalah kemampuannya menaklukkan insting-insting kebinatangan. Bukan mematikan, tapi menaklukkannya. Ini filosofi pertama. Filosofi kedua, ahimsa itu adalah energi kreatifnya kebenaran. Jadi ketika kita menjalankan ahimsa, pantang kekerasan, itu kan mendorong kita untuk lebih kreatif dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau sekedar saya benar kamu salah, maka kita perang, kamu saya kalahkan. Nah, itu simple logikanya kayak gitu. Logika menang kalah ya berarti nanti yang kalah habis, yang salah kalah dan habis, yang menang, yang benar kemudian unggul. Kan logika sederhananya begitu. Tapi hidup ini tidak sesimpel itu. Memperjuangkan kebenaran itu kadang-kadang ya tidak harus konfrontatif dengan logika menang kalah. Ya kalau bisa kebenaran itu memenangkan semua. Semuanya, tidak sekedar aku yang menang kamu kalah. Ya kalau bisa kamu yang semula salah bisa jadi benar. Sehingga anti kekerasan ini mungkin tidak simpel, tapi menuntut kreativitas yang luar biasa saat kita memperjuangkan kebenaran. Makanya orang yang mengambil jalan ahimsa, anti kekerasan itu ya perlu kreativitas lebih. Tidak sekedar ayo bertempur antara kebenaran dan kejahatan, pasti nanti menang kebenaran. Itu sesimpel itu jargonnya, tapi kan dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Maka alangkah baiknya kalau kita milih jalan yang tidak keras, yang itu justru bisa membawa yang semula musuh bisa jadi teman, yang semula salah sekarang bareng-bareng menghidupkan kebenaran. Oh, ini istilahnya energi kreatifnya kebenaran. Ketika kita menghidupkan kebenaran, di situ energi kreatif kita berlimpah ruah. Kita punya banyak ide, banyak gagasan, melawan iya, tapi tidak keras. Lah terus caranya gimana? Wah, itu kan butuh kreativitas. Saya pingin dia sadar sih, caranya gimana ya? Kalau diingatkan langsung tersinggung. Kalau dipukuli urusannya penjara. Kalau kan kalian perlu kreatif akhirnya. Itu yang disebut kebenaran yang membawa energi kreatif. Itulah yang ditawarkan oleh ahimsa. Maka nanti Gandhi juga punya banyak ide untuk menghidupkan kebenaran meskipun lewat jalur anti kekerasan atau ahimsa. Ini filosofi kedua. Jadi ahimsa punya filosofi yang pertama, proses perkembangan evolutif manusia yang semakin memanusia.
meninggalkan unsur-unsur kebinatangan dalam dirinya, dan juga proses intelektual yang semakin kreatif untuk menghidupkan kebenaran. Ahimsa itu adalah perwujudan dari cinta. Tidak mungkin orang mau susah payah melawan dengan jalan anti kekerasan kalau tidak didasari cinta, khususnya cinta pada sesama. Satu-satunya jalan yang membuat orang mau capek, mau lelah, mau berkorban, meskipun aku sakit, meskipun aku sulit, tidak apa-apa, demi yang lain, itu ketika makomnya ada di makom cinta. Kalau masih di makom untung rugi, masih di level aku dapat apa, kamu dapat apa, sulit orang mau berkorban, capek-capek mencari jalan terbaik untuk kebersamaan. Maka ahimsa adalah perwujudan dari rasa cinta itu sendiri. Kalau teman-teman ingin mengambil jalur ahimsa berarti apa? Ya harus jadi seorang yang penuh cinta, yang jiwamu tercetak, perilakumu terwujud dengan dasar cinta. Ya kalau ini cinta pada sesama. Jadi cinta di level, kalau masih ada kekerasan, ya kemungkinan belum ada cinta itu, atau cintanya belum sempurna, belum utuh. Apalagi kekerasan pada pasangannya sendiri, itu otomatis kalau terjadi itu perlu dipertanyakan, apa benar masih cinta? Karena cinta itu satu-satunya yang jadi bahan pertimbangan adalah kebahagiaan yang dicintai, bukan egoku yang terpenuhi. Maka menjalankan ahimsa adalah perwujudan dari jiwa yang mencintai itu sendiri. Jadi bahkan kalau di Mahatma Gandhi, beliau tidak suka dengan dikotomi manusia itu dalam hidup ini terbagi dua, yang satu kawan, yang satu lawan. Semuanya harusnya kawan. Meskipun karena saya mencintai semuanya, treatment saya berbeda-beda. Kalau ada teman yang baik, ya saya dukung. Kalau ada teman yang jahat, saya peduli, saya bantu dia biar jadi baik. Sementara kalau ada kawan dan lawan, ya yang teman didukung, yang lawan dihabisi. Dan logika ini yang banyak memunculkan tragedi-tragedi dalam keseharian manusia sepanjang sejarah. Karena cara berpikirnya mana kawan, mana lawan. Dan itu kan kita alami kan tiap hari. Bahkan yang di satu kelompok, mungkin yang di satu agama, bahkan yang di satu organisasi, itu ya kita mikirnya selalu begitu. Ya organisasi saya dengan dia sama sih Pak, cuma saya kan kubu ini, dia kubu sana. Itu kan selalu kita pakai logik dua itu. Yang satu kawan, yang satu lawan. Ya kalau menurut Gandhi, ya mbok yo semua kawan saja. Dia saudara saya, dia kawan saya. Ya kebetulan alirannya beda, kebetulan agamanya beda, kebetulan negaranya beda, kebetulan kan gitu lebih indah daripada kita pakai logika kawan dan lawan. Nanti apa-apa dipakai kategori dua ini nanti. Ini ada yang ngaji filsafat kawan, ada yang lawan. Ini mesti nyari-nyari lemahnya ini mesti nyari-nyari kelirunya. Ini kalau kita pikirnya begitu ya kita sendiri yang capek nanti. Jadi kalau versi Gandhi, yuk kita cintai semuanya saja. Meskipun tentu saja cara mencintainya beda. Orang yang benar didukung, kawan yang salah diluruskan. Jadi dengan cara meluruskan yang tentu saja tanpa kekerasan. Baik, tak lanjutkan ya, ndak apa-apa lah, wis jam 09.00. Nanti sisanya tanya jawab. Kata Gandhi, cinta tidak pernah meminta, dia senantiasa memberi. Cinta mungkin membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta,
di situ ada kehidupan. Sedangkan kebencian hanya membawa kepada kemusnahan. Jadi benci dan kekerasan itu yuk dihindari. Mungkin kita sedikit jewer, mungkin kita sedikit nyenggol teman kita, tapi bukan karena kita ingin balas dendam atau kita ingin menyakiti dia. Kita hanya ingin mengingatkan dia untuk jadi lebih baik. Sama sekali tidak ingin untuk menyakiti dia, untuk merusaknya. Jadi ini rumusnya orang mencintai. Oke, kita lanjutkan biar tuntas. Filosofi ahimsa selanjutnya, jangan salah, ini kemarin-kemarin sudah dijelaskan di tokoh-tokoh sebelumnya, tanpa kekerasan itu bukan berarti lemah. Orang yang mampu menghidupkan jalan anti kekerasan itu justru dia kuat dan pasti menang. Kenapa? Begitu dia milih jalan anti kekerasan, dia sudah menang. Karena hanya di level ikhtiar ini kan kuasa kita. Hasil itu kan di luar kuasa kita. Jangan dikira beliau Mahatma Gandhi ini sukses luar biasa dengan konsepnya ini. Bahkan beliau sendiri jadi korbannya. Bahkan sampai hari ini konflik itu di India sana tempat beliau masih ada, mungkin masih sangat kuat. Konflik antara Hindu dan Muslim. Tapi bagi beliau, kemauan dan kesediaan untuk memilih jalan anti kekerasan itu sudah kemenangan bagi kemanusiaan itu sendiri. Meskipun ya sebenarnya logika menang kalah itu tidak dipakai dalam ahimsa. Hidup ini tidak tentang menang kalah, tapi tentang tegaknya kebenaran untuk semua saja. Jadi kalau ada menang kalah nanti masih ada leveling. Ada manusia level tinggi, manusia level rendah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Ya kemenangan itu hakikatnya kesediaan kita, keterbukaan kita untuk memilih jalan yang tidak keras. Memilih jalan yang manusiawi. Jadi kemenangannya adalah kemenangan kemanusiaan itu sendiri. Itulah menariknya filosofi ahimsa, filosofi yang anti kekerasan. Baik, saya lanjutkan lagi biar tuntas. Sebelum nanti kita ngobrol ya, tanya jawab. Nah, implementasinya, ya implementasi ahimsa itu ya dalam perjuangan beliau Mahatma Gandhi itu dikenal dengan istilah satyagraha. Satyagraha itu artinya kekuatan kebenaran. Mahatma Gandhi melawan Inggris saat itu dalam perjuangan satyagrahanya. Cuma beliau ini melakukan banyak aktivitas, misalnya pembangkangan. Jadi membangkang itu maksudnya apa? Melanggar hukum yang dianggap tidak adil, tapi sekaligus siap menghadapi konsekuensinya. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Misalnya ada peristiwa Salt March di tahun 30. Salt March itu Mars melakukan apa? Kayak demo jalan kaki. Itu dari desa beliau ini kan kelahirannya Gujarat. Yang teman-teman sering bilang bahwa Islam Indonesia antara lain masuk dari Gujarat. Gujarat itu tempat kelahiran beliau. Beliau melakukan perjalanan dari Gujarat sepanjang 390 kilo 24 hari dari bulan Maret sampai bulan April. Itu karena memprotes monopoli garam oleh kolonial Inggris saat itu. Jadi penjajah Inggris memonopoli penjualan garam dan menarik pajak yang sangat besar
Sehingga rakyat jadi sangat miskin, bahkan untuk membeli garam saja mereka susah. Makanya istilahnya Salt March. Dan itu perjalanan ini dimulai hanya 78 orang, tapi berakhir dengan jutaan orang yang ikut gabung jalan kaki. Dan itu ya lumayan mengguncang Inggris saat itu. Ya setelah itu kemudian Inggris balas dendam, mulai melakukan kekerasan-kekerasan sampai membantai orang-orang yang demo dan lain sebagainya. Tapi Gandhi tetap dengan perjuangannya anti kekerasan. Kemudian ada juga strategi untuk tidak kompromi dengan yang jahat. Kalau itu memang tidak adil, kalau itu memang kejahatan, ya tidak perlu kompromi. Termasuk harus berhadapan dengan pemerintahan Inggris saat itu. Jadi Gandhi dan teman-teman pejuangnya memboikot produk-produk Inggris, menolak bekerja untuk perusahaan-perusahaan Inggris, mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah-sekolah Inggris, menolak memberi layanan pada Inggris, tidak membayar pajak, dan lain sebagainya. Bukan anti Inggrisnya, tapi anti ketidakadilan yang dilakukan oleh Inggris. Toh yo Gandhi dulu zaman kuliah hukum juga di Inggris. Meskipun praktek pengacaranya di Afrika Selatan. Meskipun ya di Afrika Selatan lah nanti kesadaran kepedulian sosialnya lahir karena beliau di sana mengalami penjajahannya rezim apartheid itu yang memisah-misah, mensegregasi masyarakat. Nah, jadi ini perjuangan-perjuangan beliau. Meskipun saya bilang tadi ya perjuangan-perjuangan ini dalam aspek berhasil mencapai kemerdekaan India dan mengusir Inggris tanpa kekerasan, oke. Tapi setelah itu berhadapan dengan anak bangsanya sendiri yang saling berkonflik. Yang ini sudah membuat Gandhi prihatin luar biasa. Jadi setelah Inggris sudah siap hengkang dari India kan, terus konflik Hindu dan Islam menguat, yang saat itu kemudian memicu lahirnya Pakistan. Jadi terus pecah jadi India Pakistan. Yang ini sebenarnya Gandhi tidak terlalu setuju. Ya semuanya adalah anak bangsa, mbok ya jangan pecah-pecah. Tapi konflik sudah tidak bisa diatasi. Sudah korban terlalu banyak muncul, terlalu banyak lahir. Yo, ironisnya sampai hari ini konflik itu kan kelihatannya masih subur sekali antara Hindu dan Muslim. Jadi di titik ini ada yang bilang sebenarnya perjuangan Gandhi kurang sukses. Bahkan beliau juga zaman demo-demo itu kan ada cerita ketika demo yang semula kekerasan, nanti ada demo yang berubah jadi yang semula damai terus jadi kekerasan. Karena massa itu kalau sudah ngumpul sulit ngontrolnya. Meskipun nanti ada pembantaian juga oleh Inggris. Jadi beliau sering memprihatinkan, ternyata gagasan saya anti kekerasan itu sering disalahpahami. Termasuk oleh pengikut beliau sendiri. Termasuk nanti yang menembak mati beliau. Itu kan dari circle dekatnya beliau sendiri. Satu ketika jam 5 sore beliau bareng-bareng keluar untuk berdoa, tiba-tiba salah seorang pengawal yang dekat beliau menembak beliau. Dan sebelum itu ya ceritanya sudah beberapa kali beliau diupayakan untuk dibunuh. Tapi yang terakhir ini sukses sekitar awal-awal tahun 1948. Nah, itu cerita perjuangan beliau. Tapi ini kalimat beliau. Keyakinan saya, meskipun ada yang bilang kok tidak sukses ahimsanya, keyakinan saya tetap kuat seperti sebelumnya. Tidak ada harapan bagi dunia yang sedang menderita ini kecuali melalui jalan tanpa kekerasan.
yang ketat dan lurus. Jutaan orang seperti saya mungkin gagal membuktikan kebenaran ini dalam hidup mereka. Namun itu adalah kegagalan mereka, bukan gagalnya hukum-hukum abadi ini. Jadi ya sederhananya, kalau saya gagal bukan berarti ahimsa itu salah. Kalau saya tidak sukses bukan berarti prinsip anti kekerasan itu keliru. Ya ini mungkin kelemahan saya, mungkin sederhananya begitu. Tapi prinsip ini esensial dan abadi. Jadi semua orang harus fokus ke sini. Kalau dunia ini kekerasan dibalas kekerasan, kita biarkan saja siklus kekerasan itu terjadi, yo, kita semua tidak lama lagi akan hancur. Kalau hanya demi siklus 5 tahunan kita keras-kerasan, kita tidak ambil peduli dengan kekerasan yang kita lontarkan, yo, tidak lama lagi kita bareng-bareng akan mengalami kemerosotan kemanusiaan yang luar biasa. Maka kata Gandhi, ya mungkin saja saya gagal, tapi kegagalan itu bukan berarti bukti bahwa prinsip saya keliru. Kata Gandhi, saya tetap yakin bahwa inilah solusi untuk dunia hari ini. Baik, oke ya, itu secara umum gambaran tentang ahimsa. Quote dari beliau ini menarik. Seorang pengecut tidak akan bisa menunjukkan cinta, karena cinta itu adalah prerogatifnya para pemberani. Kalau orang hanya bisa membenci, hanya mampu melakukan kekerasan, ya itu memang karakter dia dan dia adalah pengecut. Karena hanya pemberani yang mampu mengekspresikan hidup dalam cinta. Ini pesan dari beliau. Memang berat. It is easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Mudah untuk ikut saja kerumunan, mudah untuk gabung di isu-isu viral-viral dari viral ke viral. Tapi memerlukan keberanian untuk memegang prinsip teguh sendirian. Mungkin kita kesepian karena prinsip-prinsip, mungkin termasuk prinsip ahimsa ini tidak terlalu populer hari ini. Karena banyak manusia logika hidupnya adalah menang kalah. Tapi hanya orang-orang berani yang berani seperti ini. Meskipun dia tidak populer, meskipun dia mungkin cara berpikirnya dianggap aneh oleh kerumunannya, tapi dialah sebenarnya seorang pemberani. Jadi memang perlu keberanian khusus untuk mengambil gaya hidup dan prinsip hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Gandhi ini.